Halo, selamat siang Pak Samsul. Nah, kawan-kawan, perkenalkan ini adalah Pak Samsul, ya, sales senior, banyak motivasi yang saya belajar dari beliaunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kepingin tahu ya bagaimana caranya pemetaan, kita mencari konsumen pada saat waktu zaman sebelumnya generasi kita nih, yang kalau kita kan generasi yang udah masuk melek teknologi. Nah, kalau zaman Pak Samsul ini yang mana dulu teknologi masih belum ada ya, masih berupa Handphone. konvensional ya. Iya. Handphone pun juga nggak semua sales punya handphone. Begitu ya Pak Samsul? Betul. Nah, kita dengar langsung tip and triknya dari Pak Samsul, bagaimanakah cara pemetaan konsumen. Mungkin bisa berbagi sedikit Pak Samsul? Ya, saya ingat saya waktu masuk di perusahaan otomotif besar di Indonesia kemarin, secara nggak langsung kita diajarkan pada saat untuk mengumpulkan daftar prospek. Itu salah satunya adalah dengan cara mapping area. Mapping area, seumpama kita ada di Surabaya. Oke. Yang paling simpel adalah pada saat kita bertemu satu wilayah, anggap aja di Surabaya itu ada Surabaya Pusat, Surabaya Barat, Timur, Selatan, Utara ya. Barat. Utara Barat. Itu terkondisikan di satu kantor itu ada sekitar kurang lebih 3 supervisor. 3 supervisor. 3 supervisor langsung diplot. 3 supervisor itu masuk ke area masing-masing, dan kemudian satu area anggap aja di Surabaya Barat. Berarti kalau kondisi Surabaya Barat itu di sekitar daerah Surabaya Barat, daerah Biyung. Citraland ya, Citraland, Biyung, terus kemudian sampai ke arah Menganti, terus Darmo masuk di Surabaya Pusat. Itu. Darmo Permai ya? Darmo Permai. Okay. Darmo Permai masuk Surabaya Barat kan? Surabaya Barat. Nah, kita putuskan pada saat sudah anggap aja kita masuk ke Surabaya Barat, berarti di Surabaya Barat itu anggap aja satu supervisor itu ada sekitar 5 sampai 8 orang. Mereka masing-masing punya tugas untuk masuk di beberapa kelurahan ya, kemudian di mapping juga untuk posisi daerahnya tepatnya di mana, itu pakai peta. Dan pada saat pakai peta itu pakai peta manual ya, mungkin kalau sekarang kan Google Map ya. Jadi ya, kalau zaman peta dulu, manual pada saat itu. Jadi pada saat itu memang benar-benar ditunjukkan bahwa ini masuk di daerah kelurahan mana, terus kemudian kita tunjukkan bahwa besok paginya kita langsung berada di tempatnya, anggap aja di daerah Darmo Permai gitu ya, Darmo Permai atau di perumahan Citraland gitu ya. Otomatis pada saat kita masuk di Citraland itu dari 5 sampai 8 orang itu kita langsung masuk pakai satu mobil, kemudian kita tunggu di luar apa namanya? Perumahan Citraland kan biasanya ada apa nih? Untuk gate-nya itu di setiap gate itu. Jadi portal. Pada saat kita masuk ke portal, kita izin kepada security-nya dan nggak ada masalah. 2 atau 3 sales masuk ke dalam gate tersebut menyebarkan brosur seperti itu. Kalau di kawasan industri, contoh di daerah Rungkut Industri yang ada di sebelah, kalau di sini daerah sebelah mana? Surabaya Selatan. Surabaya Selatan. Berarti kalau Rungkut Industri itu ada dua plot yaitu Rungkut Industri dan Brebek Industri ya. Nah, itu biasanya kita melihatnya di jalan raya antara Sampurna Mill dengan seberangnya itu Bimoli. Itu kita ambil yang sisi kiri dulu, yang daerah minyak Bimoli itu kita read dari depan, masuk dari yang pojok awal yang di daerah Bank BCA ya, jadi Rungkut perempatan itu. Nah, kita masuk ke sana, masuk ke semua pabrik, masuk ke security, kita masuk sebarkan brosur, kita tanyakan juga untuk posisi di perusahaan ini siapa yang menjadi purchase ordernya, terus kemudian selanjutnya
itu dilakukan berulang-ulang juga ke beberapa perusahaan di belakang. Jadi nggak cuma sekali aja Pak, jadi itu harus di-maintain juga ya? Betul, jadi ya seperti harus itu. diulangi terus. Betul, ya. Oke. Nah, mungkin kalau zaman sekarang itu kan kita mengenal banyak sosial media, kayak Facebook, kayak Instagram. Ya. Nah, anak-anak ini kan kebanyakan mereka tahunya sambil duduk, mereka bisa cari prospek yang baru. Nah, kalau memang zaman dulu kemungkinan emang benar-benar konvensional yang kita terbatas untuk media komunikasi kayak di WhatsApp atau telepon pun juga nggak semua zaman mungkin masih zaman pager kalau teman-teman masih ingat. Iya, pakai faximil juga pada saat faximil, kita kirim dokumen, penawaran itu pakai fax. Kalau zaman sekarang kita tinggal foto, scan aja, kirim ke email ya. Iya, email atau WA. Yang kita ambil dari pelajaran ini sebenarnya bahwa teknik ya dengan teknik konvensional yang zaman sekarang itu sebenarnya masih bisa kita pakai dan relevansinya sih cuma kalau teman-teman bisa terapkan ya kemungkinan sih masih kecil banget sangat membantu justru. Sangat kalau membantu saat ini sangat membantu. Sebenarnya yang berada di jalur marketing saat ini sangat terbantukan dengan posisi media sosial dan peralatan-peralatan yang sangat signifikan untuk membuat daftar prospek mereka bertambah. Jadi contohnya kalau mapping yang dilakukan dulu itu memang konvensional masih berupa kita ngelihat di peta kertas. Kalau sekarang pakai Google Map udah selesai semua gitu loh. Artinya pemetaan pun juga enggak pakai raba-raba, tapi memang sekaligus bisa diputuskan bahwa mapping ini anggap aja kita kembali lagi ke rumput industri, langsung kita lihat kan di map itu kan kalau kita pakai sistem mode satelit akan terlihat bangunannya itu masuk ke bangunan apa aja, sudah ditunjukkan bahwa perusahaan apa. Jadi nggak perlu selama dulu waktu kita cari prospek itu kita harus ketuk pintu atau permisi dulu. Kalau sekarang enggak. Jadi sekarang ini hanya jalur pintas untuk mempersingkat proses itu tadi. Betul. Kalau dulu dan kan mempercepat untuk mendapatkan data prospek yang akurat A1. Seperti itu. Nah, ini kita tangkap juga berarti masih ada diperlukannya untuk face to face dan labeling. Sangat. Artinya kita cuma sekedar cari informasi dari Google, entah itu dari database ya. Tapi yang paling penting ingat teman-teman, teknik negosiasi dan cara kita ngelobi itu adalah kunci utama teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman targetkan. Jadi kita bertatap muka langsung, kita cari informasinya lewat googling ataupun dari media-media, kita bisa berinteraksi di awal. Itu hanya sekedar awalan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bertemu dan negosiasi langsung. Terima kasih banyak Pak Samsul untuk waktunya. Saya lihat-lihat lagi, tetap nggak ada masalah kan ya? Tetap always semangat dan masalah pasar yang sekarang sedang kita hadapi ya masih menjadi tantangan buat kita. Yang positif bagi teman-teman marketing bahwa tetap kobarkan api semangat, jadi optimis, pasti kita jualan. Jangan lupa Sabtu besok kita lakukan live streaming perdana di Sun Motor hari Sabtu tanggal 25 bersama Toya Guna Teknik ya. Iya betul. Dengan saya dan kebetulan diizinkan oleh Sun Motor untuk melakukan live streaming selama 2,5 jam. 2,5 jam, Monggo silakan kalau mau lihat live streaming kita. Mungkin pada saat itu kita akan ada beberapa promo-promo yang tidak didapatkan di sebelumnya. Penawaran menarik, kita buka ada test drive, kita live streaming ya, teman-teman sales itu khususnya sales Ahmad Yani Surabaya bisa memanfaatkan momentum bersama join dengan kita di sini, memanfaatkan event tersebut ya, kita ramaikan ataupun buat para pembeli konsumen yang mau tahu tentang informasi program penjualan, jangan lupa ikuti live streaming di TGT bersama Pak Samsul. Thank you sekali lagi Pak Samsul. Sukses selalu, sehat, dan buat teman-teman juga sukses ya. Jualannya semangat.